Sebuah catatan yang diambil dari kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri bersama catatan murid. Tahukah kamu bahwa Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak langsung masuk Islam begitu saja? Ada sebuah kisah yang jarang diceritakan tentang bagaimana hatinya dipersiapkan jauh sebelum itu. Di masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang. Suatu hari, dalam perjalanannya ke Syam, ia mengalami mimpi yang sangat aneh. Ia melihat matahari dan bulan jatuh ke dalam pangkuannya. Lalu, ia mengambil keduanya, mendekapnya ke dada, dan menyelimuti keduanya dengan jubahnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga membuatnya gelisah ketika terbangun. Tidak seperti kebanyakan orang, Abu Bakar tidak mengabaikan mimpi itu. Ia mencari jawaban. Ia mendatangi seorang rahib Nasrani untuk meminta takbir dari mimpinya. Rahib itu pun mulai bertanya, "Engkau dari mana?" "Dari Makkah," jawab Abu Bakar. "Dari kabilah apa?" "Dari kabilah Tamim." "Apa pekerjaanmu?" "Aku seorang pedagang." Rahib itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Pada zamanmu akan muncul seorang lelaki dari keturunan Hashim, namanya Muhammad Al-Amin. Dia akan menjadi nabi terakhir. Seandainya bukan karena dia, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Dia adalah penutup para nabi, dan engkau akan menjadi pengikutnya. Bahkan, engkau akan menjadi pendampingnya dan khalifah setelahnya." Kata-kata itu menggetarkan hati Abu Bakar. Bukan hanya itu, rahib itu juga berkata, "Aku telah menemukan sifat-sifatnya di dalam Taurat, Injil, dan Zabur, dan aku telah beriman kepadanya. Namun aku menyembunyikan keimananku." Sejak saat itu, hati Abu Bakar berubah. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kerinduan untuk bertemu dengan sosok bernama Muhammad. Ia kembali ke Makkah dan mulai mencari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya ia menemukan Rasulullah. Sejak pertemuan itu, Abu Bakar tidak bisa jauh darinya. Setiap hari ia datang, duduk, dan memandang beliau. Seakan hatinya sudah yakin, namun lisannya masih menunggu kepastian. Hingga suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Bakar, setiap hari engkau datang kepadaku, engkau duduk bersamaku. Mengapa engkau belum juga masuk Islam?" Abu Bakar menjawab dengan jujur, "Jika engkau adalah seorang nabi, maka engkau harus memiliki mukjizat." Dan jawaban Rasulullah sangat dalam dan langsung menyentuh hatinya. "Tidakkah cukup bagimu mukjizat yang telah engkau lihat di Syam dan telah ditakbirkan oleh rahib itu? Bukankah dia juga telah mengabarkan keimanannya kepadamu?" Saat itu, semua menjadi jelas. Mimpi, takbir, perasaan dalam hati, semuanya terhubung. Tanpa ragu, Abu Bakar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Dan sejak saat itu, masuklah Abu Bakar ke dalam Islam. Dan ia tidak sekadar beriman, ia menjadi sahabat terbaik, pendamping setia, dan manusia pertama dari kalangan lelaki dewasa yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bukan kebetulan. Allah menyiapkan hati bahkan sebelum kita menyadarinya. Dan ketika saatnya tiba, kebenaran akan terasa begitu jelas.